Qala Syekhul Mu'allif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ila angkal melengkapi keterangan yang kemarin. Terus jadi diulang sedikit ya untuk melengkapi keterangan yang kemarin. Qala al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu an, berkata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur Ratibul Attas ya. Beliau ini adalah guru dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur Ratibul Haddad ya. Radhiyallahu anhum huma radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai beliau semuanya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu berkata, "Idza aradta an takhruja ila makanin," jika engkau hendak keluar dari suatu tempat bepergian, fahmil kitabak, maka bawalah kitab kamu. Kitab apa yang dipunya? Al-Quran misalkan, kitab maulid, kitab rotib, zikir, aurat, wirid, kitab Ratibul Haddad, Ratibul Attas, kitab Wirdul Latif, kitab Burdah, kitab apa saja yang dipunya ya, ma'aka ya, bersama kamu. Maksudnya apa? Pengen betul kita bawa ini kitab, bawa, dan jangan hanya dibawa tapi juga dibaca. Lebih-lebih sekarang ini kenapa? Selain pakai sepeda motor juga pakai mobil. Kalau sepeda motor mungkin yang nyetir, mungkin yang disetir bisa melihat, tapi yang nyetir kenapa? Konsentrasi di jalan. Tapi kalau pakai mobil luar biasa, bawa sambil baca Ratibul Haddad, baca Wirdul Latif, baca Hizbus Sakron ya, baca semua yang kita bisa, yang kita ada kitabnya dibaca. Ma'ak, jadi ma'ak di sini diartikan oleh para ulama, oleh para asatid diartikan bahwasanya apa ma'ak ini? Ya bersama kamu, bersama maksudnya apa? Diwoco, lek saged dimaknai. Masyaallah, subhanallah, yang pernah kita tahu, Allah yarham Yai Basori Alwi gitu. Kalau naik mobil kan munggah teng mobil, baru naik mobil langsung sing diajak nih nggih, dengan nyepeng kitab tulisan, buku tulis kali pulpen. Terus dawuh mesti beliau, karena kalau pernah diajak dan mobil, beliau ngajaknya mesti gilir siapa beliau ajak, pernah beliau diajak, dan itu yang diajak satu, kadang 2 orang, kadang 3 orang sesuai dengan situasi kondisi. Nah, salah satu mesti disuruh megang buku tulis dan pulpen. Beliau membaca kitab tulisan ya, tulis ya, saya baca tulisan, diwaos kali beliaunya ya, oleh Syekhul Mu'allif ada ini dia nulis. Jadi mau tidak mau murid-murid ini gak cuman diajak enak-enakan boten ya nulis, lek gak biasa imla, lek gak biasa nulis bahasa Arab misalkan dedek, lek pun biasa saya tambah melatih tulisan, nulis teng mobil. Mulai berangkat niku misalkan lumian niku teng situ Bondong niku, teng pondok Salafiyah Syafi'iyah kan diasuh kali Romo Yai Rumian, Romo Yai As'ad Samsul Arfin ya, masih beliau niku dirawi ke sana sampai digantikan oleh putranya, putra beliau Kiai Fawaid As'ad Samsul Arfin, Allah yarham, juga sudah meninggal. Sekarang digantikan oleh Kiai Azaim As'ad, yang mana Kiai Azaim ini dulu pernah mondok di Kiai Basori juga, satu kelas kali kula. Kemudian setelah itu melanjutkan ke pondoknya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sebelum beliau wafat. Kemudian setahun atau 2 tahun sebelum beliau wafat, kemudian Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki wafat, digantikan oleh putranya, diteruskan oleh putranya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, dan beliau terus di situ. Setelah itu keluar dari sana ya, keluar dari pondok Sayyid Ahmad Al-Maliki
beliau melanjutkan pondok Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Jadi pengasuhnya sekarang itu pernah mondok di Kiai Basori dulu ya, sebelum ke Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi ada sambungan. Nah itu kalau Kiai Basori mau ngajar ke Situbondo atau mau ngajar di Gresik, ke Surabaya, bahkan ke Malang, Singosari Malang, mesti masuk mobil, mesti yang di belakang nih santri yang diajak cekelen. Buatan sakit bahasa Jawa biasanya diajak, misalkan luar Jawa misalkan, pegang, ayo tulis apa yang saya omongkan, apa yang saya baca, ditulis. Jadi karangan Allah yarham Kiai Basori Alwi kebanyakan itu dikarang di atas mobil. Setelah ditulis dikoreksi sama beliau, ini dulu tak lihat sini ya, ditulis tulisannya betul apa enggak. Kalau ada tulisan beliau misalkan apa yang beliau ucapkan, yang beliau sarai, beliau jelaskan di situ ada kurangnya, oh ini tambah ini, setelah kalimat ini tambah ini. Jadi beliau berangkat, nanti paling istirahat sebentar, jam-jam, habis itu bangun lagi beliau, masih dalam perjalanan lanjut lagi. Siapa yang nggak capek, murid yang di belakang ini yang nggak ngantuk, nulis sampai ke tempat tujuan, pulang gimana? Jadi diajak Kiai Basori gak kok, wah aku diajak, saya ini diajak sama Kiai Basori itu santai, saya enggak, di belakang ini nyatet apa yang dianukan. Jadi karangan-karangnya Kiai Basori, Allah, Masya Allah, beliau ini telaten plus beliau Masya Allah. Kadang beliau ini ngimla menuntun seperti itu sama guyon, tapi guyon-guyon yang ala beliau, jadi ala ulama, enggak terlalu vulgar. Jadi guyonnya beliau Masya Allah, mungkin jenengan Masya Allah semerang ketika beliau ceramah guyonnya ya seperti itu guyonnya di mobil ya kayak gitu. Nah niku anunya ya Rasulullah, mugi-mugi ini ansel barokah sengkata ilmu nih bagi beliau. Kita ngaji sama beliau ini belum merasa belum bisa niru sama beliau, telatene beliau, ilmunya beliau, kesabaran beliau, cintanya sama habaib beliau luar biasa. Dungane beliau yang pernah saya dengar di salah satu majelis maulid waktu Rabiul Awal, apa doanya? Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidatana minal muhibbin rasul wa ahli baiti. Nama mana? Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami ya, wa auladana, putra-putra kami, putra-putri kami, wa talamidatina, dan murid-murid kami, apa? Minal muhibbin rasul, termasuk orang-orang yang cinta sama Rasul, wa ahli baiti, dan keluarganya Rasul, putra-putrine Kanjeng Nabi, anak cucune Kanjeng Nabi, para sayyid, para apa dungane ngoten pendek tapi mentes niku sing garis selamat. Lalu dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apa itu? Kitabullah, terus Kanjeng Nabi. Pertama kitabullah, Al-Quran, wa itsrati, dan juga keluargaku, anak cucuku, anak turunku. Dari dua hal ini katanya Nabi, lek dicekel sampai gigi geram kamu, ya boleh nyekel sampai gigi geram, cokot temenan, niki dua kamu pegang, nah selamat. Nah ini undungane beliau ini diambil dari daunnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya ilmu beliau barokah, murid-murid beliau Masya Allah barokah. Bahkan orang-orang yang haji nih, bersama beliau niku kaget. Ini orang lain, orang awam yang pernah haji dan melihat beliau itu di sana di Mekah, itu luar biasa. Lek nang Singosari, kalau di Singosari Kiai Basori ini kelihatan biasa, kayak biasa, seperti kayak ustadz biasa, kiai biasa. Tapi kalau sudah di sana, di Mekah sana, baru kelihatan luar biasa. Sampai pun Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kalau beliau datang, Kiai Basori datang ziarah ke situ, kalau pas haji misalkan atau umroh beliau ke sana, itu masih dia suruh duduk di depan. Ketika beliau belum pakai kursi roda, masih sehat, suruh dan disuruh melantunkan ayat-ayat Al-Quran, karena tahu
beliau ini Kiai Basori ini ahli Quran. Walaupun demikian kata loh, sampun sudah diakui oleh As-Said Muhammad bin Al-Maliki. Apa katanya beliau? Saya datang ke sana ini mencari ilmu, nyari barokah. Wes alim cek golek ilmu. Lah mana awak-awakan kula kali jenengan ada ya hanu, wes paling alim dia. Ya. Bahkan beliau ketika ziarah ya silaturahim ke Al-Habib Zain bin Smith di Madinah, ahli Quran juga, beliau mengatakan apa? Golek ilmu, saya nyari ilmu ke Zain bin Smith. Beliau terkenal ahli Quran bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Bahkan kori-kori yang pernah saya tanyakan langsung sama Al-Ustadz Muammar, yang kita tanyakan langsung sama Ustadz Muammar, kori internasional, dan kaset-kasetnya sudah disetel-setel di masjid-masjid seluruh dunia. Bahkan beliau kemana-mana, ke Pakistan, ke India, kalau qiraat luar biasa. Karena apa ketika kita tanya apa kelebihannya yang disegani oleh kori-kori internasional, apa kata beliau? Kita sangat segan sama Kiai Basori kalau Kiai Basori itu menjadi juri bidang tajwid. Paling diwedeni kali kori-kori internasional, gak kori-kori ceketer sing koyo kula kan jenenge. Kori-kori biasa. Kori internasional itu kalau sudah Kiai Basori ini sebagai juri bidang tajwid dradeg. Karena beliau sangat disiplin di dalam bidang tajwid. Kurang mat, kurang panjang didik, coret. Kurang kol-kolai kurang didik, coret. Kofe kurang, coret. Alif kurang, coret. Bae kurang, coret. Fae kurang, coret. Sini kurang, coret. Satu. Oh, disiplin paling ditakuti di seluruh dunia oleh kori-kori internasional seluruh dunia adalah Kiai Basori apabila jadi juri bidang tajwid. Karena juri kori internasional ini ada bidang tajwid, ada bidang tilawah, ada bidang akhlak dan lain sebagainya. Juri ini bukan hanya satu ketika qiraah seperti itu. Salah satu kelebihan Allah yarham Kiai Basori alwi. Ketawaduan beliau, datang ke ulama besar, beliau kepingin tabarruk, kepingin nyari ilmu. Akhirnya apa? Pengaruh. Seorang guru ini kalau tawadhu ya, ngamalkan ilmu, pengaruh kepada murid-muridnya. Makanya cari guru itu yang betul-betul mengamalkan ilmu, maka muridnya pasti niru. Kurang lebih, meskipun nggak 100%, kurang lebih seperti itu. Itu sebagai apa? Acuan kita. Hanya cari guru yang mengamalkan ilmu. Nah ini diantara ilmu apa? Katanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, "Idza aradta an takhruja ila makan fahmil kitabak." Jika engkau hendak keluar dari tempat kamu, maka bawa lagi kitab bersama kamu. Luar biasa. Mungkin insya Allah ya Basori ngamalkan ini, ngamalkan kalamnya, ucapannya daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib Attas ini. Jadi kalau keluar bawa kitab diwajo. Bahkan akhirnya melahirkan kitab-kitab yang barokah. Kitab-kitab yang sangat barokah. Kitab beliau masya Allah luar biasa, wadah dan barokah. Dipelajari di madrasah, dipelajari di pondok-pondok pesantren, bahkan di mana ini di Mesir dipelajari. Kitab Madaris Durus Al-Arabiyah yang 4 jilidnya dipelajari. Di Malaysia dipelajari, di Brunei dipelajari. Kayak remeh tapi masya Allah. Dan jangan semerap, niku Madaris Durus Al-Arabiyah niku karangan beliau karang itu ketika mengajar putra-putri beliau. Jadi ngajar putra-putranya beliau ya, niki atas pengakuan dari putra-putra beliau. Jadi makanya kalau nama-namanya yang ada contoh-contoh di dalam kitab tersebut, nama-namanya putra beliau. Anas, Anis, ini putra-putra beliau. Rifat, ini putra-putra beliau semuanya. Yang dibuat contoh di dalam. Karena apa? Karena beliau mengarangnya ketika beliau ngajar putra-putri beliau ketika masih kecil. Luar biasa. Jadi jangan remehkan amal sedikit pun. Catat, catat kan. Rakyat mau kitab dewe nang omah, catat. Perjalanan mobil, catat. Luar biasa. Dan masuk yang perlu tahu juga salah satu ulama yang nama ini luar biasa ngamalkan ini. Salah satunya adalah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Shihab.
ketika ngawal beliau dari Madura sampai Malang, yang lain ini ngawal sampai keteteran, sampai ngantuk-ngantuk, beliau enak nang di depan ya sama sopir ini buka kitab. Subhanallah, turun di rest area di hotel itu ya. Yang lain masuk Indomaret golek camilan, golek kamil, golek ngombe, golek minuman biar fresh, santai beliau tetap dalam mobil di tempat duduk beliau apa buka kitab. Ini kita tahu sendiri kenapa kita yang nyiapkan rotinya beliau, sukanya beliau roti yang rasa blueberry sama coklat beliau taruhkan, begitu naruh beliau masih baca kitab. Terima kasih ya, menghormati sama yang membawakan roti, menghormati. Terima kasih sudah. Teh botol yang senang beliau, habis itu diminum sambil di perjalanan sambil baca kitab. Ulama-ulama seperti itu. Nah, ditarik ke kita sekarang, ya nopo kula kali jenengan iki. Nah, didik ayo lek kemana-mana lek bisa bawa kita. Minimal zikir-zikir aurat-aurat kita baca. Atau kalau ada kitab, bawa kitab, mengamalkan ilmunya ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Habib Umar bin Abdurrahman al-Athami. Illa an takuna inda ahadin minal ikhwah. Kecuali jika yang berbarengan sama kita itu ada orang yang membarengi kita. Nah, maksudnya yang membarengi kita ini orang bukan orang majelis, bukan orang ini. Lah kita mau dewe terus nih. Nah, teman kita bagaimana? Lain kalau misalkan teman kita ini memang teman majelis yang seperti kita, sehingga kita baca. Atau misalkan jalan keluarnya ketika kita mau membaca rotib atau aurat atau wirid-wirid, bacaan-bacaan atau kitab yang hendak kita baca, saya permisi saya baca ini dulu nggih. Nah, biar nggak perasaan sama ya teman kita. Nah, kalau memang yang bersama kita ini orang yang tidak sama dengan kita backgroundnya ya, itu harus kita jaga perasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada barokah dan manfaatnya, dan semoga bisa kita amalkan meniru para ulama, para aulia, kemudian menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, anak cucu kita, murid-murid kita, dan teman-teman kita dan saudara-saudara kita semua sesama muslim. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah fi kulli niyatin shalihah ala hadratin nabi wa ali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.